Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sekarang kita ketemu lagi di channelnya Pak Denung. Sekarang saya sedang berada di salah satu tempat ya, di Jalan Pangeran Cakrabuana nomor 125. Nomor yang relatif mudah diingat. Dan sekarang saya sedang berada di satu tempat insya Allah penuh barokah, insya Allah penuh dengan hal-hal yang baik, yaitu sebuah toko cat, CAT, bukan cat tapi cat. Toko cat warna-warni, ya. Di depan saya adalah sosok yang insya Allah mudah-mudahan memberikan inspirasi dan motivasi bagi pemirsa channel Pak Denung. Beliau adalah Mas Hudi, alumni SMK Kemaritiman. Hai, alumni SMK Kemaritiman, dimanapun kalian berada. Nih sosok yang satu ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berapa tahun nggak ketemu, Mas? Aduh, udah berapa tahun ya? Ada berapa puluhan tahun? 2022. 2002. 21 tahun. 21 tahun. Dua dekade kita nggak ketemu nih. Mas Hudi, nih ceritakan dong beberapa hal yang bisa diceritakan untuk channelnya Pak Denung, ya. Yang pertama, barangkali tadi sudah saya sampaikan, alumni SMK Kemaritiman angkatan pertama, ya. Waktu itu berapa kelas sih? Ada 3 kelas angkatan pertama itu. 3 kelas. 3 kelas, yang lumayan banyak sih. Iya, pertama 3 iya. kelas, ya. Nah, setelah lulus itu kemana itu? Ya, sebelumnya alhamdulillah banget Pak Nung, saya selama 20 tahun baru ketemu dengan panutan saya, Bapak Nur Otim, ya Allah. Terima kasih. Saya juga surprise, kaget, ya Allah, puji syukur, alhamdulillah gitu kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat di sini, Pak Nung, silaturahmi, iya, gitu. Betul. Ya alhamdulillah itu setelah lulus tahun 2002 itu, Iya. Pak Nung, waktu itu lagi santer-santernya anak-anak tuh pada ke Jepang. Oh iya. Ya, udah tuna ke Jepang tuh pokoknya pada pergi ke sana kemari. Kapal tuna Jepang itu Korea belum banyak. Belum ada, ya? Iya, Jepang lagi top-topnya Iya, gitu. Jepang, betul. Tapi waktu itu saya langsung berubah haluan untuk tidak di kapal ikan. Saya ke kapal niaga. Oh. Karena waktu praktek di Bali itu kan saya melihat sendiri gitu. Ya Allah, kok kerjanya Masya Allah gitu. Yang kapal ikan? Iya, kapal ikan gitu. Oh. Waktu di Bali tuh, paket terakhir. Iya. Akhirnya saya coba untuk di kapal niaga, ternyata di kapal niaga begitu banyak sertifikatnya, harus banyak BST, zaman segitu ada banyak lah, ada SCRB, AFF segala macam gitu yang dulu mah di kapal ikan nggak perlu. Iya, Akhirnya saya pindah ke kapal niaga, alhamdulillah. Saya pertama join itu di kapal kontainer. Di kapal kontainer di Malaysia. Di kapal kontainer, sekian lamanya. Saya simpel aja gitu, waktu itu saya sering berpapasan dengan kapal-kapal bagus, kapal pesiar gitu. Saya pertama punya mimpi, aduh saya pengen kerja di kapal itu. Ya, berawal dari mimpi dulu gitu kan. Iya. Ternyata mentok di bahasa Inggris. Gitu. Ya akhirnya saya sekolah lagi, bahasa Inggris lagi. Sekolah bahasa Inggris? Iya, di Kediri tuh, di Pare tuh Bandung, Iya. zamannya segitu tuh. Di Kediri, dengan saya tidak tahu alamatnya Kediri, saya nggak tahu hubungan dengan siapa, saya nggak tahu harus kayak gimana gitu. Saya niat berkelana aja ke sana. Akhirnya alhamdulillah ada yang ngasih tahu di sini. Singkat cerita ya lulus selesai. Saya 5 kali interview bahasa Inggris. Yang ke-6-nya baru berhasil. Yang ke-6-nya itu. Saya tahu berhasil karena apa? Karena saya langsung interview dengan orang Itali. Itu saya langsung disalamin, dipeluk, congratulations gitu. Wah, ini saya lulus akhirnya gitu. Dari sekian banyak, alhamdulillah saya lulus. Sebentar, sebelum berlanjut. Jadi Iya. yang di kapal kargo berapa tahun itu? Kurang lebihnya 2 kali kontrak. Kali kontrak? Iya, sekali kontrak itu sekitar 10 bulan ya. 10 bulan, Iya, 20 bulan. 9 atau 10 lah segitu. Sekitar situ kapal Hampir kontainer. 2 tahunan. Iya. Kontainer. Kontainer. Kemudian yang kedua? Yang kedua itu kita sekolah dulu bahasa Inggris, sama saya coba untuk mempraktekkan bahasa Inggris saya.
baru di kapal pesiar. Oh, jadi seperti kapal pesiar Iya, juga nih ceritanya. kapal pesiar Eropa saya itu. Makanya saya terapin di toko gitu. Ada sedikit kemampuan bahasa Inggris saya di toko ini kan kadang-kadang yang beli itu anak-anak sekolah Bandung. Jadi anak-anak sekolah tuh banyak pelajaran menggambar atau perlombaan menggambar keras itu. Jadi saya coba siapa yang bisa bahasa Inggris, saya bisa kasih diskon 20%. Wow. Gitu. Jadi transaksi pakai bahasa Inggris, diskon sampai 20%. Tapi selama ini yang selalu berhasil itu dari anak kedokteran Nuswagati. Dia berbondong-bondong ke sini tahu ada program sini itu. Sekalian mengasah kemampuan bahasa Inggris. Sebenarnya bukan untuk gaya-gayaan ya. Betul. Kadang-kadang orang belagu, gaya enggak sebenarnya. Karena bahasa Inggris itu kita harus confident ngomong itu, harus Betul. praktek. Iya. Praktek dan praktek gitu. Karena saya dulu sangat sering gitu. Orang pemikiran bahasa Inggris kalau mau praktek malu, susah gitu. Di situ akhirnya di sini ada program seperti itu. Udah lama sih Pak Nur. Alhamdulillah anak-anak sekolah tuh selalu panggil ketua OSISnya di sini, guru bahasa Inggrisnya ke sini. Ayo kalau misalkan beli di sini ada diskon. Akhirnya saya dapat klien SMA 5. Pengecetannya di saya SMA 5. SMA Negeri Duku Puntang di saya gitu. Itu yang di Jalan Cipto kantor PM. Iya. Itu udah hampir 5 tahun. Itu klien saya itu. Nggak mau pindah itu. Pokoknya kalau ini pasti di sini. Walaupun bentuknya kiloan gitu. Iya, sebentar. Balik lagi nih, Iya. di awal nih. Tadi kan dari kapal Kargo. Kontainer. Pesiar dulu. Pesiar, Iya. lalu pindah ke pesiar. Pesiar. Berapa lama di pesiar? Pesiar kurang lebihnya hampir 3 kali kontrak. 3 kali kontrak. Itu kontraknya 10 bulan tepat gitu kalau pesiar. 10 bulan. Lainnya lain mana? Lainnya pertama saya Amerika, Eropa. Nah, yang kedua Amerika, Karibia. Yang ketiganya saya Eropa, Alaska. Eropa, Alaska. Iya, 3 kali kontrak. Setelah 3 kali kontrak? Saya punya keinginan lagi. Itu kan kapal besar, pesiar itu. Krunya hampir 1.400. Krunya saja? Krunya. Penumpangnya itu hampir 4.000. Gitu. Wow. Krunya dari 41 kewarganegaraan berbeda. Krunya tuh. Nah, kita orang Indonesia ada berapa persen gitu. Setelah saya sekian merasakan di kapal pesiar, saya tuh pengen di kapal yang kecil gitu loh. Kapal kecil kayaknya enak nih. Berawal dari mimpi. Maksudnya mimpi kalau misalkan lihat kapal kecil tuh, Masya Allah ini kayaknya enak nih. Tadi waktu di kargo, lihat kapal pesiar enak nih? Enak. Sekarang melihat kapal udah di kapal pesiar, lihat kapal yang kecil kayaknya enak nih. Kerjaannya nih kayaknya lebih santai nih, gitu. Akhirnya pas waktu itu saya sandar di Yunani. Lihat kapal ngantar jemput kru pengeboran tuh. Wah, gitu. Saya coba apply di situ, interview via Skype dulu mah. Skype gitu, langsung dengan Skipe gitu. Iya, benar. Saya langsung lulus karena saya Udah punya bekal. Iya, ya. langsung lulus. Ternyata di sana saya ditempatin di perusahaan BUMN-nya Abu Dhabi, namanya NMDC, National Marine Dredging Company. Itu cuma bukan di pengeborannya saya, bukan di pengeboran. Saya jadi kapal supply untuk peralatan. Iya. Itu karena perusahaan negara, itu Masya Allah gitu. Saya sebulan di hotel, saya di sana nunggu visa tuh, makan tidur aja. Sebulan itu Pak, digaji. Kontrak saya di sana 5 bulan kerja, 2 bulan libur. Tapi yang 2 bulan digaji, gitu. Itu di Uni Emirat Arab. Cuman yang 2 bulan digaji itu off itu 100%. Mau diambil sebelum pulang, apa mau diambil setelah pulang? Kalau kita mau pulang, dari pihak sananya, you wanna take more money or no? Biasanya saya jawab after, will come back. Nah, gitu. Kalau habis terus gitu soalnya. Gitu. Gitu ditempatin di sana di Abu Dhabi. Nah, setelah berapa kali kontrak, saya tuh ngerasa ya itu Pak yang saya ceritakan itu, Masya Allah gitu. Saya dapat uang sekalipun dan di Abu Dhabi itu mungkin bagi pelaut-pelaut yang ini udah pada tahu lah gitu. Ada yang namanya uang kencing. Ya, ada yang namanya uang kencing gitu, pasti tahu. Di Abu Dhabi itu gudangnya dulu waktu zamannya itu. Saya sekali jual minyak itu 1 orang dapat 60 juta. Sekali gitu. Sekali. Kadang-kadang sebulan bisa sampai 4 kali, 3 kali. Itu uang panasnya. Nah, uang yang ininya, uang yang gajinya ya untuk istri gitu. Tapi
saya nggak menemukan ketenangan di situ. Gitu Pak Nung. Saya tidak menemukan kebahagiaan gitu. Uang banyak, saya tidak menemukan ketenangan sama sekali gitu. Maaf. Apa yang terjadi saat itu tuh? Hati ya? Kita Hati. bicara hati ya? Iya, hati. Jadi di Abu Dhabi itu saya itu udah ngerasa hati saya itu kok saya banyak uang, tapi saya selalu gelisah gitu. Karena satu ada uang panas, ada uang bener gitu. Uang benernya dari salary saya kan, Dari gaji. gaji, Iya. gitu ya. Sebenarnya dari gaji udah besar. Ditambah lagi dengan uang panas gitu. Kadang-kadang dilema kita dalam satu kapal, satu kru jual minyak, kita nggak ngambil uangnya disangka sombong gitu. Nggak diambil, aduh kayak gimana gitu. Tapi itu dulu Pak Nur. Jadi saya putusin waktu itu saya mau ngelamar lagi di Arab Saudi. Dapat lagi yang kontrak 3 bulan. Ini 5 bulan ya. Ini 3 bulan Pak Nur. 3 bulan pulangnya 1 bulan. Nah, 3 bulan dari 1 bulan di rumah. Tapi pikiran tuh berkecamuk gimana saya pengen kira-kira usaha di darat gitu loh Pak Nung. Jadi saya tuh melihat selama ini saya berlayar tuh ibarat kata itu berlayar kayak air hujan pertama itu pulang tuh bawa uang banyak. 3 bulan itu, 1 bulan udah hubungi temen. 2 bulan, ayo bro, gimana bro, gantian dong bro, kirim bro, gitu. Pelaut tuh seperti itu. Ya? Begitu kalau yang nggak bisa manage uang gitu. Sedangkan saya ya seperti itu, yang saya jalanin bertahun-tahun gitu. Jadi punya pikiran, gimana saya berwirausaha gitu. Kita kan nggak muda terus. Sebentar, udah nikah itu? Saya belum nikah. Oh, masih bujangan? Masih bujangan. Wow. Masih bujangan saya. Dengan uang sebanyak itu? Iya. Dengan uang sebanyak itu saya masih bujangan. Terus saya putusin saya coba untuk berwirausaha, ternyata tidak jadi gitu karena posisi saya ada di luar negeri. Jadi apa waktu itu kalau boleh tahu? saya pertama grosir makanan kecil. Oh. Nggak jadi karena duit terkontaminasi dengan duit panas. Ada terkontaminasi sama duit minyak itu nggak jadi. Perkebunan karet nggak jadi, pernah juga di Pandeglang terkontaminasi gitu. Yakin dengan itu? Yakin saya karena setiap Bukan karena masalah nggak bukan Oh. saya ada faktor X karena ini pasti ada faktor ya itulah ada. Iya, Kita iya. nggak bisa memakai uang yang seperti itu dicampur dengan uang modal, nggak bisa gitu loh. Jadi akhirnya saya ngambil keputusan, saya coba berhenti berlayar dulu, saya coba untuk nikah gitu. Saya alhamdulillah dapat istri perawat di rumah sakit Arab Saudi yang ngurusin haji. Orang Indonesia? Orang Indonesia, Oh. gitu. Ternyata motivasi dia sama gitu. Dia lama-lama kerja di luar negeri, dia pengen usaha gitu. Akhirnya kita banding setir, Ketemu main itu chemistry-nya ketemu. Chemistry ketemu. Iya. Akhirnya kita coba usaha, ternyata usaha itu yang nggak semudah yang dibayangkan gitu man. Saya pernah dapat omset 1 hari itu 6.000. Buka dari ba'da subuh sampai jam 10 malam. Sebentar, Iya. sebentar. Sahabat, wow. Uang demikian banyak. Tapi bahasa Mas Sudi tadi, ada uang panas, ada uang dingin ya. Ini beliau nih yang menyampaikan ya, bukan saya. Ini statement beliau ini kan ya, bahwa untuk melakukan sebuah usaha, memutar situasi kondisi perekonomian, gunakan uang yang dingin, begitu ya. Ya kurang Bahkan lebih. tadi ada ketemu dengan waktu itu ya calon istri Iya, ya, tapi juga ketemu chemistry-nya bahwa ingin usaha. Iya. 6.000 rupiah pernah dari buka Dari jam ba'da subuh pada subuh sampai jam 10 malam. jam 10 malam 6.000 bukan 6.000. bukan 600.000 6.000 rupiah. 6.000. Wow. Setelah itu gimana itu? Ya kita bertahan. Setelah agak ada kenaikan omset, ternyata kita kan masih ngontrak. Masih Rumah. ngontrak kios. Oh, kios. Giliran- Waktu itu apa yang jadi usaha? Snack, grosir Oh, snack. snack. Iya. Grosir snack. Giliran udah berhasil, yang punya kontrakan naikin harga nggak kira-kira. Akhirnya udahlah kita mah ikhlas aja lah. Yang penting kita berjalan seperti biasa aja, udah ada jalannya. Akhirnya sekian lama eksplorasi apa nih yang sesuai dengan mindset saya. Ternyata saya di kapal kan sering ngechat Pak. Oh. Iya, di kapal tuh sering ngechat saya tuh. Di kapal Siapa yang pesiar. nyuruh? Ya kadang-kadang kalau kerjaan kan ngechat ini ya kerjaan kapal gitu kan, maintenance gitu di kapal itu kan pasti hanya pasti maintenance. maintenance. Bukan passionnya di situ kan? Iya, bukan tapi karena
udah terbiasa, jadi oh kayaknya bismillah lah saya di-chat. Itu dari omset 6.000 sampai saya tuh berhal dulu nggak muluk-muluk minta sama Allah tuh, ya Allah cuma saya minta omset sehari 500.000 aja, nggak muluk-muluk saya tuh. Ternyata dikasih 5 kali lipatnya sampai sekarang gitu loh. Dan saya juga nggak tahu kok bisa ada buka toko lain gitu, saya bisa beli properti. Ya kalau masalah sukses atau cukup atau kurangnya itu kan relatif ya Pak, ya betul, gitu loh. Betul. Tapi bagi saya di saat saya bisa memekerjakan orang lain dan orang lain itu ngerasa terbantu dengan kehadiran saya, itu udah cukup alhamdulillah gitu. Karena rezeki akan mengikuti gitu. Tidak punya passion tentang chat, tapi pekerjaan di sela-sela utama utama mengechat karena maintenance betul. Ya, apa namanya perawatan betul. kapal. Betul. Nah, itu melakukan usaha ini setelah yang di Abu Dhabi selesai itu? Iya, udah selesai. Setelah di prosesnya Abu Dhabi itu saya karet sama ada lagi produksi makanan kecil sama grosir makanan kecil, semua nggak jadi. Sama istri juga masih kerja itu. Jadi ternyata kita uang itu karena tercampur dengan ya itulah ya saya bilang waktu saya masih berlayar gitu. Jadi perasaan tuh omset tuh susah itu naik ke Bandung. Setelah saya lepasin semua, saya istiqomah gitu. Ya punten ya bukannya ini saya masih belajar gitu. Saya coba untuk istiqomah, saya coba untuk pelan-pelan gitu. Sebab pas waktu perpindahan dari pelayaran ke usaha seperti ini, Masya Allah gitu saya tuh keliling dulu ke pasar malam. Nah, dikirain saya orang jualan tahu saya tuh. Sama jual tahu Mas, enggak jualan. Susah, bukan susah ya, sangat penuh dengan tantangan untuk memasarkan produk ini gitu. Hanya chat kiloan gitu. Kalau orang yang saya namanya dihina, direndahkan, udah biasa gitu. Oh jelek ini chat jelek. Tapi berjalannya waktu, saya coba ini dengan servis gitu loh. Saya coba dengan keramah tamahan saya gitu. Balik lagi, akhirnya kan resmi keluar nih dari Abu Dhabi. Iya. Jadi Abu Dhabi berapa lama itu? Di Abu Dhabi itu sama, rata-rata saya 3 kali kontrak. 3 kali kontrak? Iya, 3 kali kontrak. Itu kalau dirupiahkan gaji saya itu bisa hampir totalnya kalau dengan yang kotor itu bisa hampir 100. Kalau yang uang dinginnya sekitar setengahnya lah, tapi yang ininya tuh kebanyakan uang itunya, uang kencing. Tapi saya udah tutup buku, udah masalah itu karena istilah uang kencing itu uang setan dimakan jin. Gitu seperti itu. Enggak. Sahabat cukup menggelitik sekali ini. Iya, cukup menggelitik ini. Dengan gaji yang sedemikian rupa, relatif berlimpah, kemudian berani untuk melakukan perubahan arah nih. Jadi kalau orang kapal nih, olah gerak kapal gitu. Olah gerak kapal, berani-beraninya kemudian banting setir. Dari dolar ke 6.000 perak awal-awal gitu. Dolar kan. Itu ada nggak unsur coba-coba atau yakin? Yakin sama coba-coba. Dua-duanya. Yakin karena saya niatnya ikhtiar untuk berusaha gitu. Ikhtiar. Coba-coba juga karena emang saya sangat zero pengalaman wirausaha, nol. Nol pisan gitu. Sama sekali nggak ada usaha. Punten, kalau di persentase antara keyakinan dengan ragu-ragunya mana yang lebih besar? Keyakinan. Keyakinannya saya bisa survive. Dengar gitu. Sendiri kan? Keyakinan, mantapnya hati, walaupun passionnya tidak di situ, tapi karena keyakinan yang persentasenya jauh lebih besar, mampu mengalahkan keraguan. Ayo, sahabat channel Pak Denum, tumbuh kembangkan terus keyakinan diri kita untuk melakukan apapun itu. Jika itu dilakukan dengan penuh keyakinan, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Insya Allah. Jadi sekarang udah berapa lama ini? Kurang lebihnya jalan 8 tahun ini. Kalau berjalan 8 tahun. Ini 8 tahun. kios pertama? Kios pertama. Atau sebelumnya? Ini kios kedua. Oh, ini kedua. Yang pertamanya di depannya Polres. Cuman dekat rumah berarti ya? Iya, itu ya pas lagi udah mulai bangkit, sewanya terlalu mahal. Gitu. Jadi kita lepas gitu pas di sini. Alhamdulillah kita berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Kurang lebihnya 2 tahun. Setahun setengah sih aku nggak nyampe 2 tahun. Kemudian ini yang kedua, jalan. Bukan kedua ya, pindah tempat. Pindah ke sini ya. Pindah ke sini. Di jalan
Cakra Buana. Cakra Buana nomor Iya. 125. Iya, 125. Toko cat warna-warni. Kalau nggak salah ini sepanjang jalur dari Iya. mulai jembatan Sumber itu sampai ke mana? Iya. Kali Tanjung Iya. itu nggak ada. Kan? Nggak ada. Cat kiloan Cat ya? yang sekiloan seperti ini nggak ada. Tapi karena melihat saya ramai gitu Pak, apalagi bulan puasa atau Lebaran nih, ini di sini nggak bisa, Duduk-duduk nggak bisa penuh Pak orang. Itu parkiran penuh. Tapi mungkin banyak kompetitor. Tapi bagi saya bukan kompetitor gitu. Mari mangga kita cari rezeki sama-sama gitu. Karena rezeki sudah ada yang ngatur. Gitu. Ini yang pertama di sini. Iya. Ada lagi nggak? Ada di daerah Megu. Daerah Megu. Megu itu Pleret. iya sebelum jembatan. Sebelum jembatan dari Iya, dari sini. Dari sini? Sumber ya. Dari Sumber. Oh. Dia lebih besar. Tokonya lebih bagus, lebih besar. Di Megu lebih besar. Di sana udah kios sendiri. Masih sewa. Masih sewa. Per 5 tahun. Per 5 tahun. Per Di 5 sini? tahun. Sama masih sewa. Masih sewa. Per 5 Insya Allah tahun. Mudah-mudahan punya sendiri. Iya, insya Allah. Amin, amin. Yang di Perum juga masih sewa. Yang ketiga berarti. Ketiga, yang ketiga di Perum itu Jalan Pramuka. Jalan Pramuka itu di Kebon Plok. Kebun Plok. Kebon Plok. Di situ iya. Sahabat Iya. punya 3 loh. Tadi dari uang pipis tidak jadi apa-apa. Ternyata benar-benar jangan pernah takut dengan walaupun tidak ada passionnya, Iya. unsur keyakinan yang membawa Iya. segala-galanya barangkali ya. Iya, seperti itu. Alhamdulillah nih ada niatan untuk nambah satu lagi. Rencana tahun ini kita harus punya ini Pak, target dan program. Tahun ini saya harus, sebenarnya sudah lama sih Pak, udah cuman lihat kondisi dulu. Saya kalau buka toko itu nggak langsung ujuk-ujuk buka di sana. Kita harus melihat survei lagi. Yang di Perum itu saya survei hampir 4 tahun. 4 tahun di Perum itu. Pagi saya ke sana, sore saya ke sana, malam saya ke sana. Pas buka puasa saya ke sana. Habis buka puasa saya ke sana. Jadi kita harus mengasah gitu. Intuisi kitanya tuh, oh ini di sini bagus wirausaha gitu. Ini banget untuk usaha gitu. 4 tahun di Perum. Yang di Megu 2 tahun. Surveinya, kadang-kadang kita makan di situ, di lingkungan situ, lihat gitu. Nggak bisa langsung, ini gitu. Jadi harus ada perkiraan. Perhitungan harus matang dong. Iya harus matang, perhitungannya harus matang. Iya. Jadi nggak hanya nafsu gitu, pengen toko banyak gitu. Oh kelihatan bagus nih, jalan. Iya Nggak gitu. begitu ya? Enggak begitu. Ini toko sederhana, tapi justru omsetnya lebih baik daripada yang lain. Daripada yang apa? Toko Megu yang bagus, yang bagus. Kalau ini justru di sini ya, seperti Bapak lihat sendiri kan. Iya. Ya seperti inilah keadaan nyatanya gitu. Boleh nggak nih omset per bulan? Omset per bulan, kalau misalkan kita ada ranknya, rank ini lagi tahun-tahun ini Masya Allah kan bukan kita aja, Corona. Betul. Masya Allah, Corona ini Alhamdulillah dengan kondisi Corona orang pada tumbang, kita masih bisa bertahan di angka 2 juta per hari. Oh per hari? Per hari, kadang-kadang 2,3, 2,4, 2,1, tapi kan kita ngitungnya rata aja. Betul. Masih angka 2 juta. Dua. Dengan kondisi seperti ini. yang seperti Iya. terpuruk loh Terpuruk ini. gitu. Iya. Waktu zamannya Corona malah kita tutup. Waktu awal-awal tuh Pak. Awal kan katanya Nggak boleh. nggak boleh. Hmm. Kita tutup, buka cuma di pintu doang. Orang kadang-kadang orang ngantri di luar, jadi kita tuh gimana ya? Akhirnya udah buka aja, kalau misalkan disuruh tutup gitu. Kita ngikutin pemerintah aja. Iya, Ternyata iya. masih tetap ada rezekinya di situ ya, buka seperti ini seperti biasa gitu. Seperti itu. Nah, ini terakhir nih. Iya. Pesan-pesan untuk channel Pak Denung nih apa nih? Ya paling untuk rekan-rekan yang lain tetap semangat untuk yang alumni-alumni dari PL atau maritim atau kemaritiman gitu. Walaupun kita background kita di bidang pelayaran atau di perkapalan, saya yakin semua rekan-rekan itu pasti pengen punya usaha di darat gitu. Jangan takut, jangan ragu. Jangan takut untuk merubah haluan hidup. Karena kita sampai kapan berlayar? Sampai kapan kita hal yang paling ini adalah kebahagiaan di rumah dengan anak istri. Tapi yaitu jangan kalau dibilang susah-susah, dibilang mudah-mudah, jangan pantang menyerah gitu. Saya dari gaji dolar sampai 6.000 rupiah per hari saya lakonin, alhamdulillah
Iya. masih Istimewa terwujud. sekali. Iya. Istimewa. Hai, yang di sana. Saya tidak memprovokasi. Ini pelaku. 8 tahun sudah kurang Iya, lebihnya kurang lebihnya. usaha ini. Iya. Terpuruknya Iya. beliau ini sudah Iya. keberanian mengambil sikap untuk menentukan arah, keberanian mengambil sikap dengan modal keyakinan, tapi dengan penuh perhitungan. Tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan, iya. Penuh dengan perhitungan. Sekarang udah punya putra. Alhamdulillah udah putra 2. Putri Alhamdulillah, 2. ini modal yang dahsyat sekali nih. Iya. Kadang-kadang saya juga nggak mengerti Pak, kalau di laut gaji saya itu di atas 50 juta, saya nggak sanggup untuk daftar haji atau umroh. Saya nggak sanggup. Saya tidak mengerti. Saya nggak sanggup Pak. Tapi di sini yang kecil-kecilan, saya bisa mewujudkan. Saya bukannya ini, tapi saya nggak mengerti gitu. Ilmu apa seperti itu. Di laut itu mungkin sekali daftar, sebulan dapet. Tapi saya nggak sanggup. Nggak mengerti saya. Bukti itulah hidup. Hidup itu bukan Iya. matematika yang dihitung satu Iya. sama satu sama dengan 2. Iya. Hidup itu dilakoni, dijalani, lalu ya tadi ikhtiar. Paham situasi kondisi. Mana yang memang seharusnya, mana yang memang tidak seharusnya. Dan spiritual question, kecerdasan spiritual bahwa Allah adalah segala-galanya, Allah yang menentukan segala-galanya. Hal baik pasti itu Allah Iya. yang menentukan. Iya. Barangkali seperti itu. Seperti itu. Kurang lebihnya. Terima kasih obrolan yang ringan ini. Mudah-mudahan obrolan ini penuh dengan inspirasi dan juga motivasi. Mudah-mudahan usahanya tetap berjalan lancar, Amin. tetap istiqomah. Amin. Saudara kita ini, Amin. Bapak Masudi, Amin. ayo kemari Timan. Kemari Timan. Suruh Pak Aib. Yuk kita ngumpul di toko Warna-Wangi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.